Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama kita bahas tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Wa ilar Rasul, kembalikan kepada Rasulullah. Mari kembali kepada sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas tentang bagaimana sifat Bani Israel yang ada dalam Al-Quran. Pertama, tipu daya. Itu bisa lihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya namanya Nabi Ya'qub alaihi salam. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya bermimpi melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara. Matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada saya. Lalu apa jawab ayahnya? Nabi Ya'qub berkata, La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Mereka nanti akan membuat tipu daya. Ini sifat Yahudi yang pertama. Sifat Bani Israel yang pertama adalah penipu. Mereka akan melakukan perbuatan tipu daya. Sedang saudara kandungnya sendiri saja dia tipu, apalagi kamu. Jadi kalau hari ini banyak di medsos tertipu, itu memang sudah dari dulu. Saudara kandungnya sendiri ditipu. Penuh dengan tipu muslihat. Makanya mereka dimusuhi di seluruh dunia. Dibantai habis-habisan. Karena mereka adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan pernah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, Bani Israel. Karena mereka penipu, pembohong. Yang menyatakan itu Quran sendiri. Ayah kandungnya dia tipu. Dia bawa saudara kandungnya Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur, diambil pakaian Nabi Yusuf itu, dilumuri dengan darah. Lalu kemudian waja'u ala qamisihi. Mereka datang menjumpai bapaknya dengan ala qamisihi, dengan qamis. Orang Arab menyebutnya gamis, qamis baju Nabi Yusuf. Bidamin kazib, dengan darah palsu. Adakah orang yang mau menipu bapak kandungnya sendiri, mencampakkan saudara kandung sendiri ke dalam sumur yang tidak ada orang, di gurun pasir, membawa pakaiannya dilumuri darah palsu untuk menipu ayah kandung sendiri? Saudara yang dibuang itu nabi, ayah kandungnya juga nabi. Apalagi kamu, wahai netizen, sedang bapaknya jadi tipu, saudaranya jadi tipu. Baca surat Yusuf lengkap. Di situ nanti akan terlihat bagaimana tipu muslihat Bani Israel terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan terhadap ayah kandungnya sendiri Nabi Ya'qub alaihi salam. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah bisa dilihat di awal surat Al-Baqarah. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dari Mesir. Anjainakum min ali Fir'aun. Kami sudah menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Yasumunakum su'al azab. Yang mengazab kamu dengan azab yang sangat menyakitkan. Yuzabbihuna abna'akum. Anak laki-laki
dipotong, disembelih hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'akum, yang perempuan dibiarkan hidup, yang laki-laki dipotong. Apa balasan mereka terhadap Allah dan terhadap Nabi Musa alaihissalam yang diutus Allah untuk menyelamatkan mereka? Qalu, Bani Israel berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Tuhan itu jahrah, nyata. Saya belum pernah lagi ketemu preman yang datang ke majelis pengajian saya dan berkata, Ustadz Somad, saya tidak akan percaya kepadamu sebelum saya melihat Tuhan itu nyata. Mereka begitu lantangnya melawan Nabi Musa alaihissalam. Kami tidak akan percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata. Selama Tuhan itu gaib, tidak nyata, kami tidak percaya kepadamu. Nabi Musa terus membawa mereka. Begitu dibawa mereka menyeberang Laut Merah, ketemu dengan paganisme, orang yang menyembah berhala. Apa kata Bani Israel? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka. Kami mau minta buatkan Tuhan seperti Tuhan mereka. Gila. Jadi Al-Quran itu memaparkan sifat asli Bani Israel terhadap nabi-nabi yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam kalau tidak setuju dengan ustadz, ya udah nggak setuju aja, paling ngejek-ngejek ustadz melalui fake account. Biasa itu. Tapi belum pernah lagi, Ustadz Somad tolong buatkan saya Tuhan seperti Tuhan mereka. Belum ada lagi. Bani Israel langsung kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami Tuhan-Tuhan seperti Tuhan mereka. Perjalanan berlanjut. Gurun pasir Sahara, Sinai. Tidak ada atap, tidak ada pokok kayu, tidak ada bangunan tempat bernaung. Melapor ke Nabi Musa. Nabi Musa, kami kepanasan. Wa zallalna alaikumul ghamama. Kami naungi kamu pakai awan. Dinaungi awan dari atas. Adem, ayam, tentram, dingin. Anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan makanan dari surga untuk kamu. Nama makanannya manna dan salwa. Terus, apa pembalasan mereka? Ya Musa, ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Musa, tolonglah minta ke Tuhanmu supaya dikeluarkannya baqliha, sayur-sayur, wa fumiha, bawang merah, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah, wa fumiha, bawang putih. Sampai apa kata Allah? Atastabdiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kamu minta makanan yang kualitasnya rendah, padahal kamu sudah diberikan makanan yang berkualitas bagus, kualitas tinggi. Belum pernah tamu saya yang dikasih makanan Minang, entah itu dari Jawa, entah dari Kalimantan. Ustadz, tolonglah makanannya. Kita masih menjaga adab, masih menjaga sopan. Yahudi Bani Israel ini nggak ada. Tak ada sopan santun, tata krama. Langsung aja. Musa, tolong berdoa sama Tuhanmu. Kami mau minta sayur, minta bawang merah, minta bawang putih, minta kacang adas. Allah marah kepada mereka. Inilah perbuatan Bani Israel. Kalau ke nabinya saja begitu, apalagi ke netizen. Tak usah cerita kepada orang Palestina. Lalu kemudian perjalanan berlanjut. Nabi Musa alaihissalam naik ke atas bukit Tursina. Sampai ke atas Waturi Sinin, bukit Tursina.
Nabi Musa naik ke atas untuk menerima wahyu. Begitu Nabi Musa turun ke bawah, mereka sudah membuat patung anak lembu, patung Samiri. Nabi Musa menarik jenggot Nabi Harun. Kenapa kamu biarkan Bani Israel ini menyembah patung anak lembu? Apa kata Nabi Harun? Ya bena umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Wahai anak ibuku. Semestinya Nabi Harun cukup berkata wahai saudaraku. Tapi dia bilang wahai anak ibuku. Artinya ibu kita kan satu. Wahai anak ibuku. Innal qauma stad'afuni. Bani Israel ini melemahkan aku. Wa kadu yaqtulunani. Mereka hampir membunuh aku. Nabi Musa mereka lecehkan. Nabi Harun mereka lemahkan dan hampir mereka bunuh. Nabi Harun ini orangnya lembut, baik. Itulah perlakuan mereka kepada Nabi. Nabi Musa meninggal di gurun pasir. Perjalanan ke Palestina dilanjutkan oleh murid Nabi Musa namanya Yusha bin Nun. Yang selalu disebut dengan Joshua. Dalam bahasa Arabnya Yusha bin Nun. Begitulah perbuatan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian bagaimana perbuatan mereka kepada Nabi Isa? Pertama tadi Nabi Yusuf dan Yakub. Sekarang Nabi Musa. Sekarang Nabi Isa. Yakub, Yusuf, Musa, sekarang Isa. Yang keempat. Berat ini untuk yang Nabi Isa ini. Mereka menuduh Maryam berzina dengan Joseph tukang kayu. Maka mereka katakan Isa anak zina. Maka datanglah Islam melalui Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril dari Allah untuk membersihkan tuduhan-tuduhan ini. Maka turunlah 2 surat di antara 114 surat. 1 surat atas nama ibu Nabi Isa, namanya surat Maryam. 1 surat namanya surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. 2 surat ini untuk membersihkan tuduhan Bani Israel terhadap Maryam dan Isa. Makana abuki mura'a sawin. Baca surat Ali Imran dan surat Maryam. Makana abuki mura'a sawin. Bapakmu bukan penjahat. Wa makanan ummuki baghiya. Ibumu bukan wanita tuna susila. Mereka menuduh Maryam berzina dengan Joseph tukang kayu. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Padahal bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan pezina. Nabi Musa yang Nabi Ibrahim, Nabi Isa yang baru saja lahir, maka Maryam diam. Maryam hanya menunjuk anaknya. Fa asyarat ilaih, dia menunjuk anaknya. Capek kan ngomong orang dungu kalau diladeni, capek kita ngomong. Maka Maryam hanya menunjuk anaknya. Oh, Bani Israel semakin menjadi-jadi, semakin menggila. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau bicara dengan anak bayi? Makanya Islam mengangkat derajat. Maryam diangkat derajatnya. Isa diangkat derajatnya. Batas kemanusiaan. Dia bukan wanita jahat. Dia bukan wanita tuna susila. Dia wanita yang suci, bersih. Isa juga bukan anak zina. Dia adalah salah satu dari Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya Bani Israel ini berkolaborasi dengan penjajah. Waktu itu yang menjajah Palestina adalah Romawi. Maka Bani Israel berkolaborasi dengan Romawi ingin menangkap Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa solid. Kecuali ada satu pengkhianat namanya Yudas Iskariot. Disogok dengan 30 keping uang. Akhirnya dia menunjukkan persembunyian. Maka berkoalisilah Bani Israel dengan Romawi mau menangkap Nabi Isa. Itulah yang diceritakan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, mereka
tersilap tersalah. Mereka membunuh orang yang diserupakan dengannya. Itulah dia Yudas Iskariot. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin benar-benar membunuhnya. Kejahatan Yahudi ini menjadi dendam kesumat sampai hari ini. Makanya Mel Gibson membuat film The Passion of Christ, penderitaan Isa. Film itu ditolak oleh Yahudi Amerika besar-besaran. Kenapa ditolak? Karena film itu dianggap memusuhi bangsa Semit. Bangsa Semit maksudnya adalah orang Yahudi. Karena di film itu memang Yahudi lah yang membunuh Nabi Isa. Memang Bani Israel lah penjahat satu-satunya. Yang berkolaborasi, bekerja sama dengan orang Romawi penjajah. Kejahatan mereka yang luar biasa kepada nabi-nabi. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sekarang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perbuatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW? Hanya bertahan 2 tahun bertetangga dengan Nabi Muhammad. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Bertetangga 2 tahun di Madinah. Habis itu mereka mengkhianati Nabi Muhammad. Berkoalisi, lagi-lagi suka. Berkoalisi dengan orang kafir musyrik dari Makkah. Udah jelas dalam perjanjian Piagam Madinah, kita sesama orang Madinah ini menjaga. Mereka berkhianat, bekerja sama dengan orang Makkah menyerang Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikenal dengan perang Ahzab. Ahzab artinya perang koalisi. Kenapa disebut dengan perang koalisi? Karena melawan koalisi 3. Kafir Quraisy Makkah, Yahudi pengkhianat, dan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Berkoalisi 3. Itulah yang kalau kita pergi ke Madinah, kita berziarah ke Masjid 7. Kenapa Masjid 7? Karena 7 pos penjagaan. Disebut dengan parit, waktu menggali parit. Disebut dengan perang Khandaq, perang parit. Karena strategi menggali parit datang ide dari Salman Al-Farisi. Kita gali parit. Disebut dengan perang Khandaq karena menggali parit. Disebut dengan perang Ahzab koalisi karena melawan 3 koalisi besar. Disebut dengan Masjid 7. Nanti kalau pergi umroh sehingga ke Masjid 7 karena 7 pos penjagaan waktu menggali parit itu. Itu pengkhianatan besar. Mereka mengundang Nabi SAW ke Khaybar. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Sampai di Khaybar mereka tanya, suka makanan apa? Ya Nabi jawab, saya suka kaki kambing bagian depan, kaki belakang, kaki depan. Mereka tanam racun sebanyak-banyaknya di situ. Datang malaikat Jibril ngasih tahu. Sempat tertelan. Makanya waktu Nabi menjelang meninggal mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ada sisa-sisa racun Yahudi yang mereka tanamkan di makananku ketika di Khaybar. Ada seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Labid bin Al-A'sam, tukang sihir. Dia suruh anak buahnya mencuri rambut Nabi untuk menyihir Nabi. Dikasih tahu malaikat Jibril alaihissalam. Diikat dalam 11 simpul tali. Keluarlah 11 ayat untuk membuka simpul buhul-buhul itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11. Makanya sebelum tidur malam kita tiupkan itu di tapak tangan. Dihembuskan ke muka, ke kepala, ke badan semua. Mau tidur malam jangan bangun pagi. Habis maghrib, mau tidur malam menjaga kita sedang tidur. Bangun pagi awal hari menjelang siang. Habis maghrib awal malam. Ada orang sakit begitu juga. Itu kronologis sebab asbabun nuzul turunnya ayat. Yahudi, perang, racun, santet, sihir untuk membunuh Nabi. Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Setiap kali datang Rasul, kalau tidak sesuai dengan keinginan kamu, hai Bani Israel,
fariqan kadzabtum fa fariqan taqtulun. Kalau tidak kamu dustakan, kamu bunuh. Dustakan, bunuh. Dustakan, bunuh. Nabi Isa mereka bunuh, tak berhasil. Nabi Muhammad mereka bunuh, tak berhasil. Inilah kerja-kerja. Jadi kalau mereka membunuh orang Palestina, memang perbuatan mereka itu, Bani Israel. Jadi orang kalau ngaji, dia insya Allah paham. Insya Allah paham. Jadi umat ini, semakin hikmah dari ini, semakin mengaji lagi. Alhamdulillah kita bisa ngaji. Nah, lalu kemudian teruslah berlanjut. Mereka pun menyebar ke sana kemari ke seluruh dunia. Lalu kemudian sampai masanya mereka ingin berkumpul lagi kembali ke Palestina. Tokohnya namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl melihat bahwa ada satu negara yang menjadi inspirasi dia. Nama negaranya Serbia. Serbia yang dulu menghantam Bosnia. Nama presidennya Slobodan Milosevic. Pemerkosaan, pembunuhan. Theodor Herzl melihat Serbia ini. Dari Serbia ini dia berpikir untuk membuat negara. Dia datang menghadap Sultan Abdul Hamid, Turki Utsmani. Dia kasih duit emas. Sultan Abdul Hamid tidak mau. Kata Sultan Abdul Hamid, ini didapatkan dengan, tidak mungkin saya serahkan Palestina ini. Akhirnya dendam kesumat Bani Israel, mereka gulingkan Turki Utsmani, hancur. Lalu kemudian karena benteng persatuan penjaga umat Islam ini tumbang, akhirnya ini dijajah, negeri ini dijajah. Palestina dijajah oleh Inggris. Indonesia dijajah oleh Belanda. Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dijajah oleh Inggris. Maroko dijajah oleh Prancis. Maroko, Aljazair, Tunisia, Prancis. Libya dijajah oleh Mussolini dari Itali. Orang kafir ini obok-obok negeri Islam. Lalu kemudian Inggris memberikan Palestina. Yang paling berdosa di dunia ini adalah Inggris. Inggrislah memberikan Palestina ini kepada Yahudi. Yahudi pun berdatangan ke Palestina. Mereka awalnya datang sebagai pelarian. Tidak diterima di mana-mana karena semua orang tahu Yahudi ini jahat. Hitler pun benci, orang jahat macam Hitler pun benci kepada Yahudi. Berarti lebih jahat daripada semua orang jahat di dunia ini. Maka akhirnya mereka pun sebagai pengungsi datang ke Palestina. Terimalah kami wahai Palestina. Orang Palestina lembut. Orang Palestina dikenal dengan kelembutannya. Diterimalah mereka. Tahun 1946 berdatangan. Akhirnya kata pepatah orang Melayu, Belanda minta tanah, dikasih hati makan jantung. Tamu tak tahu diuntung. Mereka menjajah Palestina. Sampailah hari ini. Dikit akhirnya dibantu oleh Barat. Dibantu oleh Inggris. Dibantu oleh, makanya hari ini Prancis, Inggris, Amerika, itu semua al-kufru millatun wahidah. Orang kafir bersatu dia terhadap umat Islam. Umat Islam ini mesti sadar, mesti tahu diri. Mesti mengerti, mesti paham. Dan kita sebagai seorang muslim jangan takut. Apa yang kita takutkan? Kita pun akan mati juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa cita-cita tertinggi mereka? Kenapa mereka mau mengambil ini? Mereka membuat satu yang disebut dengan Zionis. Diambil dari kata Sion. Simbol nama bukit yang mereka sucikan, Bukit Sion. Zionis. Tujuan terbesarnya bisa dilihat dari bentuk benderanya. Benderanya itu paling atas biru, di bawah biru. Di setengahnya ada bintang segi 6. Biru di atas itu sungai Nil. Biru di bawah itu sungai Efrat.
Dia mau membuat the Great Israelian, negeri Israel terbesar di dunia dalam sejarah, yang diapit oleh dua sungai, sungai Nil dan sungai Efrat. Nanti kalau dia berkuasa, maka selain daripada Israel hanya sebagai keledai tunggangan. Jadi buzzer-buzzer Israel yang sekarang berserak di medsos itu keledai tunggangan semua. Kalian tidak akan diakui sebagai orang Israel. Karena Israel hanya mengakui yang berdarah Israel. Dan dia melalui nasab ibu. Kalau ada seorang Israel laki-laki menikah dengan perempuan yang bukan Israel, tidak diakui. Agama Islam menerima siapapun. Silakan masuk Islam. Yahudi tidak. Kita tidak bisa diakui. Kalaupun ada, itu hanya sebagai boneka Yahudi. Hati-hati kalian boneka-boneka Yahudi. Yahudi pesek. Kalian hanya tunggangan keledai Israel. Lalu kemudian, apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka melakukan 5 hal supaya terwujud ini. Yang pertama, seluruh Yahudi di dunia mesti kembali ke Israel. Maka sekarang sudah berkumpul 5 juta orang Yahudi telah kembali ke Israel, yang disebut dengan negara Zionis Israel. Yang kedua, mereka mesti menghantam Babel. Karena Babel dianggap adalah raja yang paling menganiaya mereka. Maka untuk mewujudkan cita-cita tertinggi, turunnya Malek Mesyah. Malek artinya raja. Mesyah juru selamat. Mereka sedang menantikan turunnya raja juru selamat. Syarat raja itu turun, yang pertama, kumpul rame-rame. Yang kedua, bantai Babel. Babel itu adalah Babilonia. Babilonia itu Irak. Maka siapapun presiden Amerika pasti menghantam Irak. George Bush menghantam Irak. Anaknya menghantam Irak. Sampai Irak itu babak belur. Karena itu salah satu syarat supaya turunnya Malek Mesyah. Yang ketiga, hancurkan Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa hancur, naikkan Temple of King Solomon ke atas. Makanya keliling Masjidil Aqsa itu sudah digali terowongan-terowongan, tinggal runtuhnya aja lagi. Supaya kalau Masjidil Aqsa runtuh, hancur, naikkan Temple of King Solomon ke atas untuk mengundang turunnya Malek Mesyah, raja sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan. Yang pertama, semua Yahudi kembali ke Israel. Yang kedua, bantai Babel, Babilonia. Yang ketiga, hancurkan Masjidil Aqsa, naikkan Temple of King Solomon. Yang keempat, mereka nanam banyak-banyak pohon gharqad. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Semua nanti akan bersama dengan umat Islam. Kecuali satu, kata Nabi, syajaratul gharqad. Mereka akan berlindung di bawah pohon gharqad. Allahu Akbar. Pohon gharqad itulah yang paling banyak mereka tanam sekarang. Saya ketika sampai di Rafah tahun 1999, kota Rafah itu dibagi 2. Sebelah diambil Israel, sebelah di Mesir. Kami berdiri di perbatasan. Itulah pohon gharqad, hutan gharqad yang mereka tanam. Yang kelima, terwujudlah negara, big state, negara besar. Setelah terwujud yang 5 ini, maka turunlah Malek Mesyah. Apakah mereka percaya kepada Malek Mesyah itu? Rahasia dibongkar oleh Roger Jaroudi, seorang orientalis. Ternyata Israel membangun negara berdasarkan mitos. Mereka sendiri adalah orang sekuler. Membuat negara sekuler. Mereka hanya untuk membangkitkan semangat rakyatnya dengan mitos-mitos yang berbau agama. Mereka sendiri sebetulnya sekuler.
Benyaminnya